Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa pada minggu 14 setelah Trinitatis hari ini, dan kita sudah memasuki bulan September, minggu pertama pada bulan September hari ini. Sukacita daripada Tuhan terus melimpah dalam hidup kita, dan biarlah kekuatan daripada firman Tuhan menuntun meneguhkan kita. Oleh karena itu, dalam mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yesaya 35 ayat 4-10 dengan topik kuatkanlah hatimu, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan pengajaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan, Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedudukan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sesungguhnya firman ini merupakan proto Yesaya, yaitu Yesaya yang bagian pertama, dari pasal 1 sampai pasal 39. Dalam proto Yesaya sesungguhnya adalah peringatan Yesaya kepada orang Israel, umat pilihan Allah, agar tetap percaya kepada Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai kehidupan mereka. Namun yang terjadi, mereka tidak percaya, mereka menyombongkan diri dan tetap melakukan kecemaran. Kalau kita membaca khusus pada Yesaya 35 pada saat ini, sesungguhnya sudah dimulai daripada pasal-pasal sebelumnya, di mana Asyur berusaha untuk merongrong bangsa Israel pada saat itu. Ada mereka akan ditawan, mereka akan dihancurkan oleh Asyur. Kemudian mereka mencoba, orang-orang Israel mencoba untuk memohon pertolongan daripada orang di sekitarnya, yaitu mereka pergi ke Mesir, dan mereka menganggap ketika meminta pertolongan dari Mesir, maka akan diselamatkan, mereka akan keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Dan di sisi lain, ketika mereka memohon pertolongan dari Mesir, mereka sesungguhnya sudah tandus secara iman, mereka sudah gersang secara imannya, karena mereka sudah melihat Allah tidak lagi berkuasa. Kemudian mereka itu bagaikan singa, bagaikan domba yang akan diterkam oleh singa. Ada perasaan takut di dalam diri mereka yang berlebihan, karena mereka merasa tidak berdaya. Kekeringan terjadi, yaitu kekeringan iman. Kegersangan iman terjadi bagi kehidupan mereka, karena memang mereka sudah jauh dari Allah. Mereka hanya menyatakan diri umat Allah, namun secara iman, secara kepercayaan, mereka bukan lagi sebagai umat Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini di dalam ketakutan, di dalam kegersangan, di dalam perasaan yang menjadi diburu dan dikejar-kejar, Allah mau datang kepada mereka
dan menyatakan bahwa kuatkanlah hatimu, jangan takut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat ini mau meneguhkan umat percaya pada saat itu. Mereka harus kuat menghadapi apa yang terjadi. Karena memang sesuatu yang terjadi itu tidak terlepas daripada perilaku yang mereka perbuat yang menjauh daripada Allah. Mereka tidak perlu untuk menunggu atau meminta pertolongan daripada Mesir, karena Allah sendirilah yang akan datang membebaskan dan mengeluarkan mereka dari persoalan yang terjadi, dari Asyur yang mencekam mereka, yang akan menawan dan menghancurkan umat kesayangan Allah tersebut. Namun yang terjadi adalah mereka merasa bahwa itu merupakan sebuah kebohongan. Namun dengan teguh, dengan yakin, dengan sebuah kalimat-kalimat nabiah, Yesaya mengatakan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, jangan takut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata mengapa mereka menjadi beralih kepada orang Mesir memohon pertolongan? Karena hatinya tidak kuat. Mereka melihat persoalan itu lebih besar daripada Allah. Mereka melihat bahwa ancaman yang terjadi lebih dahsyat daripada iman yang mereka miliki, yaitu ketergantungan mereka kepada Allah. Ada sebuah ketakutan di dalam diri mereka karena Allah seolah-olah membiarkan mereka di dalam persoalan yang mereka hadapi. Namun sesungguhnya Allah menjamin bahwa apabila mereka menguatkan hatinya dan merasa tidak takut, Tuhan akan datang dan pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Pada firman Tuhan ayat 4 dikatakan, dalam firman Tuhan kali ini dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kalau dikatakan tawar hati, ternyata hatinya tidak ada rasa lagi. Ada sebuah perasaan di dalam dirinya, sesuatu yang menjadi hambar. Padahal sesungguhnya hatinya harus tetap mengarah kepada Allah. Hatinya harus melihat kepada kuasa penyelamatan yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka. Namun itu mereka lupakan. Mereka menjadi tawar hati, di mana mereka tidak memiliki kepribadian yang jelas tentang kepercayaannya. Oleh karena itu, kepada orang yang tawar hati, katakanlah, kuatkanlah hatimu. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Maka mau dikatakan bahwa Allah pasti membela. Allah tetap ada di pihak orang yang percaya kepadanya. Perasaan takut ini adalah karena perasaan kita ditinggalkan oleh Allah. Namun ketika kita berada di pihak Allah, maka kita akan yakin, kita akan percaya bahwa Tuhan akan menjadi membela di dalam persoalan yang terjadi. Kemudian, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Keselamatan itu bukan datang dari kekuatan kita atau kekuatan yang datang daripada luar, namun dari Allah sendiri yang akan turut campur tangan. Ketika Tuhan turut campur tangan, pada ayat 5 dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ketika Tuhan berperan, maka pemulihan dan kesembuhan akan dinyatakannya. Pemulihan iman, kesembuhan iman, karena memang perasaannya, hatinya sedang sakit, mata imannya sedang tertutup. Namun ketika Allah datang, maka itu yang akan dibukakan di dalam kehidupannya. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Ini juga adalah proses pemulihan. Yang dulunya tidak bisa bergerak, dan yang dulunya penuh penggerutu, penuh dengan ungkapan-ungkapan yang menjadi menyalahkan Allah, menjadi ungkapan yang bersorak-sorai oleh karena kebaikan dan penyertaan Allah dalam kehidupannya. Itulah yang terjadi, pemulihan di dalam eksternal. Ada juga pemulihan internal.
pemulihan internal yang pertama. Adalah pemulihan eksternal ataupun dari luar dirinya, yaitu tentang tanah, tentang jalan, dan di situ juga adalah tentang penjagaan Allah. Ada dikatakan akan ada jalan raya dan juga pasir yang akan menjadi kolam. Ada dari dalam luar diri kita yang menjadi kemustahilan itu bisa dilakukan Allah sesuai dengan peran Allah. Kemudian singa yang menakutkan itu akan dihalau oleh Allah dan kita akan dibebaskan dan dipulihkan. Dan orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Orang yang dibebaskan akan masuk ke Sion. Sion adalah pusat di mana Allah berkenan, di mana Allah tinggal. Maka orang yang dipulihkan itu harus menjadi menyembah dan mempercayai Allah dengan sepenuh hatinya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita masuk kepada kehidupan kita pada saat ini adalah seperti di mana orang Israel yang sedang diancam oleh Asyur. Sudah hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi, dan ini adalah menjalani tahun kedua. Nah, dan pandemi ini seolah-olah tidak ada perasaan putusnya, tidak ada berhentinya. Ketakutan di mana merajalela, dan kepertolongan untuk menjadi mengeluarkan kita perasaan bahwa tidak ada yang bisa mampu untuk menolong dan mengeluarkan kita. Firman kali ini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ternyata di dalam proses yang terjadi, yang perlu untuk dikuatkan yang pertama adalah iman. Saudara, ketika kita beriman, maka kita akan melihat cara Tuhan yang bekerja melalui para pemerintah, cara Tuhan yang bekerja melalui prokes-prokes yang terjadi, cara Tuhan yang bekerja melalui segala keadaan yang terjadi. Secara iman kita meyakini itu. Yang perlu adalah kuatkan hati, tidak menjadi gampang untuk menyalahkan, tidak untuk gampang untuk menjadi mencurigai, tidak untuk gampang untuk menjadi mengeluh dalam situasi genting, namun dikuatkan iman, dikuatkan hati, karena dengan menguatkan hati dan menjadi tidak takut adalah merupakan sesuatu yang dikatakan oleh pemerintah adalah berdamai dengan virus Corona 19. Kita berdamai dengannya, artinya kita melihat itu adalah sesuatu yang menakutkan. Namun di sisi lain kita melihatnya adalah sesuatu yang perlu untuk diantisipasi, yang bisa diantisipasi dengan keadaan keberimanan kita. Maksudnya dalam hal ini adalah kita melihat persoalan yang terjadi dari posisi iman, dan kita melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan bagi kehidupan kita. Kemudian kegersangan pasti terjadi. Kita melihat bahwa dunia ini semakin gersang dengan kasih. Kita melihat bahwa persaudaraan itu semakin jauh. Ditambah lagi seperti singa yang menghaum, yaitu di mana-mana suara ambulans begitu menakutkan kita. Dan pemblokadean membuat kita menjadi terbatas dalam kehidupan kita. Ketakutan merajalela. Namun akan tiba saatnya Tuhan menunjukkan kuasanya, di mana sungai akan kembali mengalir, ketakutan akan disirnakan, dan kita akan menjadi dibebaskan untuk berjalan ke Sion, bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Yang diperlukan dalam kehidupan orang percaya adalah tetap beriman, tetap kuat hati, menjadi tidak takut, namun di dalam iman menjalani kehidupan ini. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini sebagaimana orang Israel yang terancam oleh Asyur. Demikian banyak orang yang memiliki berbagai persoalan kehidupan, yang memiliki berbagai ancaman dalam kehidupannya. Namun firman ini mengingatkan kepada kita, kuatkanlah hatimu, jangan takut, karena Tuhan akan datang, Tuhan akan membebaskan, dan Tuhan akan memulihkan umat yang datang kepadanya.
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami, menggugah hati pikiran kami untuk menjadi tetap beriman kepada Tuhan di dalam masa sulit, di dalam masa mencekam, dan di dalam segala keadaan. Biarlah hati kami dilingkupi dan dinaungi oleh firman Tuhan, sehingga kami menjadi kuat iman dan tidak takut di dalam menjalani segala persoalan. Namun ada iman kami di mana Tuhan akan membebaskan dan menyelamatkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus